If you have a rich parents, then you're fine. Yeah, it's fine. Nggak tahu sih tapi. Mau tahu nggak? Gimana? Kita coba aja gimana? Astagfirullahaladzim. Gimana? I used to float, now I just fall down. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan penyanyi yang baru aja keluarin lagu baru berjudul apa? All About You. All About You. Please welcome Daniela Gibbs. Hai. Alias Dani. Iya, Dani bener. Dani, welcome di Indra Aziz Vokal Studio. Thank you for having me. Senang banget. Jadi saya pertama kali tahu Daniela itu gara-gara video reaction. Bener. Iya kan? Iya. Jadi aku lihat salah satu video cover kamu di IG kalau nggak Iya, salah. bener. Paman tua yang Nadine. Iya. Terus aku langsung react. Terus aku pertama kali mikir, gila orang suaranya enak banget. Terus aku langsung bilang di thumbnailnya, nih orang suaranya sopan banget. Dan single terbarunya Dani berjudul All About You. Ini pas saya dengerin, gila ini relatable banget sih Dan. Dan kayaknya kalian semua mesti dengerin dan kalian bisa relate banget sama cerita yang disampaikan sama Dani. Iya, sedih sih yang bisa relate. Sedih, bisa relate ya. Emang lagunya tentang apa sih Dan? Kayak dia tuh tentang a dysfunctional relationship gitu. Dysfunctional relationship. Iya, jadi kayak dimana satu orang kayak ngerasa dia selalu harus consider feelingnya orang ini, kayak misalnya dia berbuat salah tapi dia selalu kayak oh dia berbuat kayak gini karena ini. Tapi kalau misalnya giliran aku yang mungkin salah atau gimana, dia kayak nggak pernah mau coba lihat dari my side gitu loh. Oh. Kayak kurang understanding. Kayaknya pas kamu nyanyiin single itu berasa banget ya Dan? Iya, kayak everything is all about you. Kayak You lagi. Iya, you lagi. Yeah, exactly. Itu pribadi, itu pengalaman pribadi. Bisa dibilang pribadi, tapi juga kayak teman-teman aku juga banyak yang ngalamin. Jadi kayak Oke. Iya, mix. Sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Dani, gimana kalau kita dengerin cuplikannya? Boleh. Tapi lebih afdol kalau dinyanyiin langsung. Tapi kamu juga harus langsung ke Spotify dan di YouTube. Oh iya, video boleh. Belum. Udah. Video klip udah Di YouTube ada. juga. Di YouTube juga ya. All About You, Daniela Gibbs. Iya, Sekarang kita akan dengerin cuplikannya langsung dari. Ini lagu kamu sendiri ya? Iya, Kamu benar. yang nulis. Iya, aku yang nulis. Nanti kita akan ngobrol proses pembuatan lagunya. Oke. So you start talking, I said how sorry that was my fault. You seem to be the best at making it all about you. I know the past haunts you, baby, I'm getting tired. Iya, sorry ya puasa jadi kering tenggorokannya. Iya. Wah, Dan ini lagi musim hujan lagi. Iya bener, emang lagunya tuh pas banget buat di hujan-hujan gitu. Ini hujan-hujan baik banget sih. Banget. Iya kan. Kamu nyanyi dari kapan by the way? Dari aku masih kecil sih, emang Kita akan bawa kalian semua ke masa kecil. So tell me, siapa sih Daniela Gibbs? Kayak what's your childhood like? My childhood, aku dulu grow up-nya pas masih kecil tuh aku di Sulawesi kan. Kamu Iya, karena lahir di mama aku dari mama Gorontalo. kamu. Oh, orang Gorontalo. Iya bener. Oke. Jadi a lot of the times kayak when I was really young, aku kayak di pulau kecil gitu. Jadi I love nature. Kayak growing up, I'm always in the ocean, swimming, or kayak just main-main di alam gitu. Aku suka banget. Makanya kayak kadang aku di Jakarta tuh susah banget because I can't get that here.
Kayak kalau di Bali at least aku masih bisa ke pantai, aku bisa ke air terjun atau apa gitu, masih bisa lah aku relax gitu kan. Kalau Jakarta kan beda banget cara orang relax di sini, beda gitu. But yeah, most of the time I'm outdoor. Aku main sama adik aku. Kita biasa joget-joget, nyanyi-nyanyi bareng di kamar, kayak pura-pura perform gitu. We always do that. Tapi dari kecil emang kamu seneng nyanyi berarti? Iya, sama adik aku kita sering. And our imagination was like insane. So we would play the whole day, kayak imagine macam-macam gitu, pakai boneka gitu ngapain. So yeah. Oh, jadi siapa yang memperkenalkan kamu atau mendiscover bahwa kamu tuh suaranya bagus atau kamu suka nyanyi tuh siapa? Maybe my parents, karena mereka yang biasa. Aku nggak tahu how it started, but emang aku dulu suka nyanyi gitu. Bang, bokap nyokap suka nyanyi? Enggak. Oh. Tapi terus? Dari keluarga mamah tuh emang banyak yang, mereka ada yang nyanyi juga. Ada om aku, om Angki itu dia suka nyanyi. Terus mereka sering karaoke gitu, like my grandpa, kayak bisa ngumpul-ngumpul mereka karaoke. Kayak ada apa sih, organ gitu kan. Biasa orang kayak kalau ada acara keluarga selalu kayak hire orang main ini, terus mereka kayak nyanyi-nyanyi bareng, terus kita kayak joget-joget. Kayak apa tuh nih, goyang poco-poco gitu-gitu. Iya, jadi kayak I guess it was quite kayak musical gitu, like our family was very loud. Your family very loud. Iya, tapi my parents enggak sih. Mereka they're not, but my dad always kayak share his music taste with us gitu. Kayak share his songs, kayak The Beatles, Fleetwood Mac, Queen, gitu-gitu. Jadi kita dari kecil emang suka dengerin lagu. Tapi kalau kita denger kayak musik kamu sekarang, bahkan cover-cover yang kamu lakukan di media sosial, itu mostly lagu-lagu yang kalem, yang ya gitu stylenya. Iya, benar-benar. Dari mana itu? Misalnya kalau tadi kamu bilang bokap nyokap share lagunya kayak misalkan yang kayak tadi Fleetwood Mac gitu-gitu. Mereka kan lumayan upbeat ya. Betul. Iya. Nah, kamu nih dengan All About You dan semua yang kamu lakukan di media sosial itu dari mana gitu? Kayaknya aku grow up, lagu aku lumayan upbeat gitu. Tapi pas aku udah lebih lama gitu, karena aku ingat aku di high school kayak dengerin electronic music. Gitu-gitu, kayak bukan yang slow. Tapi pas aku udah mulai di high school, kayak SMA tuh, that's when I started. Karena kan itu juga Spotify keluar, kita lebih gampang buat explore, dengerin musician baru tuh kayak lebih gampang kan. Jadi I think that's when I really bener-bener kayak nyari-nyari songs, kayak dari playlist gitu. Jadi kamu menemukan sendiri ya, kayak ternyata taste kamu itu memang di style musik yang seperti itu. Iya, gitu. Kalau gitar, kamu main gitar dari kapan? Main gitar nih sebenarnya adik aku yang duluan, karena dia ulang tahun waktu itu dibeliin gitar, terus dia sempet les gitu kan. Terus aku selalu nyuruh ajarin dong aku main gitar gitu kan. Tapi anaknya males banget, dia nggak pernah ngajarin aku. Jadi aku aku kayak kelamaan deh. Jadi aku kayak lihat-lihat di YouTube aja mulai sendiri gitu. Iya. Itu berarti aku ngebayangin kamu bener-bener definisi musisi atau lebih mengerucutnya singer-songwriter masa kini. Karena kamu benar-benar menggunakan internet. Kamu belajar gitar dari YouTube, kamu discover music dari Spotify. Ya kan, totally different dari cara yang kayak mungkin angkatan aku ngelakuin, ya kan. Jadi kamu benar-benar yang mana. Nah, jadi basically video kita yang aku ajak ngobrol artis tuh pengen menginspirasi semua yang nonton. Berarti kamu otodidak ya berarti ya? Bisa dibilang otodidak ya kan? Kamu belajar gitar sendiri, kamu nyanyi juga discover music sendiri, dan itu menggunakan internet ya? Iya, karena aku dulu suka banget sama YouTuber namanya Dodi. Dia kayak, sekarang dia juga udah di Spotify. Tapi dia dulu kayak cover and her voice is so beautiful. Kayak dia very slow gitu, dia kayak bikin lagu upbeat jadi lebih slow. Jadi kayak dari obsessionnya aku sama Dodi, terus aku kayak try to make my own covers. Itu juga menjadi pertanyaan aku. Kan aku pertama kali lihat video kamu itu tahun 2022, 2 tahun lalu. Nah, terus hal pertama yang aku pikirin waktu itu adalah, ini orang suaranya keren, bisa main gitar sendiri segala macam, tapi kok nggak lagunya mana ya kan? Terus at least kenapa dia nggak menseriuskan diri di dunia musik gitu? Apa yang terjadi waktu itu? Kayaknya at that time juga aku kayak kurang confident gitu with myself. Like, I don't know if people will like my writing. Karena aku kan jarang post original music aku gitu loh. Kayak mostly aku cover.
And like to do covers, it's easy for people to like it. Maksudnya lebih gampang, and especially if they like the song, kayak dengerin orang cover aja mereka kayak, oh yeah, I like the song. So whoever sings it bisa aja bagus gitu kan. Tapi kalau original song kamu sendiri itu kan bener-bener kayak baru gitu kan. People haven't listened to it, so it's very different gitu. Tapi semenjak you also reacted to my videos gitu-gitu, and my family juga super supportive. Pertama aku kayak aduh nggak tahu deh if I should do it gitu kan. Tapi I also learned kayak because sometimes yang aku follow gitu mungkin juga followingnya mereka kayak nggak banyak gitu kan. Tapi kayak even their little works or whatever tuh it inspires me. And jadi aku mikirnya kayak oh maybe if I release something like a song, kayak mungkin nggak bakal kayak Billie Eilish ya, tapi kayak at least bisa inspire one person. And someone who's inspired, I feel like they can do so many amazing things. Kayak mereka bisa nulis lagu, mereka bisa paint, mereka bisa jadi kayak an activist or whatever it is. Kayak they can do so many amazing things. Jadi yeah, I think if you wanna put out something and you're thinking kayak aduh should I, just do it. Someone will appreciate your work. No matter who it is, pasti ada satu orang yang kayak bakal inspired. And kalau satu orang inspired, pasti ada dia bakal inspire another person and another person. Jadi kayak domino effect gitu kan. Aku suka banget sih ya. Saya suka banget pola pikir seperti itu. Karena memang beberapa dari orang tuh karena gini, dan mereka ngerasa ntar aku kalau misalkan bikin lagu atau bikin karya terus mereka takut sama angka, sama iya benar. Tapi yang tadi Dani bilang, satu orang aja yang bisa terinspirasi dari karya kamu. Iya, dia bisa. You don't know what they'll do with that. Iya, benar. Nah, berarti kamu sendiri nulis lagu berarti dari sebelum kamu rilis All About You udah suka nulis lagu dong berarti? Iya, aku udah suka nulis lagu kayak dari dulu gitu. Lagu-lagu kamu yang lain mana dong? Belum aku keluarin. Aku biasa kalau nulis lagu tuh juga kayak nggak selesai gitu loh, like only kayak dikit-dikit. And then if I think it is good, then I finish it. I think that's also my problem. I feel like I should finish them gitu. Kayak nggak usah kayak, cause it probably won't take that long. If you force yourself to do it, pasti bisa kan. And tapi banyak lagu aku belum selesai gitu. Ada yang ngajarin kamu nggak nulis lagu? Enggak sih. I feel like cause aku kalau dengerin music, I look at the lyrics a lot of the times. Makanya aku suka musician yang kayak tulisannya tuh kayak poetic atau nggak mereka kayak kurang kayak nggak bener-bener kayak jelas gitu loh. Kayak orang masih kayak mikir oh gini. Kayak Taylor Swift songwritingnya kayak dia storytellingnya bagus banget. And Sophie May, this girl that I listen to a lot, juga dia kayak songwritingnya, aku suka banget baca-baca lirik. So that's why aku inspired kayak oh I wanna learn gitu nulis. Kalau kamu lebih banyak dengerin musik dari luar atau dari Indonesia? Probably kebanyakan aku dengerin dari luar sih. Tapi I feel like sekarang musician Indo juga they're so good. Tapi a lot of the times aku nggak tahu gitu loh. Jadi I wanna explore more in that. Tapi I listen to quite a lot of Indo, cause my brother also listens to Indo. Kayak dia kadang dengerin kayak band-band kayak apa sih Armada gitu-gitu. Dan mereka kayak lagunya tuh it's enak, really good. Dan aku juga growing up, I think my tante-tante dengerin Peter Pan gitu-gitu. So. Berarti itu kalau poin yang tadi aku ambil ya Dan ya. Banyak dengerin dan kamu benar-benar ngeliatin liriknya. Iya, ya kan? Karena suka baca-baca ya. Suka baca-bacain liriknya. Kalau aku ngerasa beberapa orang tuh, nah ini juga buat teman-teman yang lagi nonton dan terinspirasi pengen nulis juga, pengen yang tadi Dani bilang mau rilis juga. Cuman nulis lirik tuh buat mereka adalah super challenging. Iya. Itu kebanyakan karena mereka ngerasa cringe sendiri baca tulisan mereka. Bener-bener. Kamu pernah melewati fase gila ini norak banget gitu? Iya, the thing is aku kan aku dulu nulis kan udah lumayan lama kan. Jadi kayak aku kadang lihat buku-bukuku dulu kayak when I was 15. Tunggu, nulis apa nih? Diary atau kayak, journal? Coba nulis lagu gitu. Oke. Ya, jadi kayak aku, I think I was 15 or ya masa-masa high school suka orang tapi they don't like you back, whatever, you know those things. Terus kadang sekarang aku baca gitu, I'm like, oh my god, that's ew. Like aku bacanya gitu. kayak, what the hell was I thinking? Tapi kayak, I think you just need to practice.
Cause of course pertama kali kamu nulis lagu it's not gonna be like amazing. Nggak mungkin kamu nulis kayak Taylor Swift kan. Tapi pasti Taylor Swift juga pertama nulis lagu nggak sebagus sekarang. Jadi I think harus dilatih aja gitu loh, kayak tulis aja every day or once a week just to practice, you know. Nanti I think it gets better. I mean if I compare my old songs from my song yang sekarang ya jauh beda sih. Jadi I'm like there's gonna be progress, mungkin progresnya sedikit tapi there's gonna be progress pasti sih. Love it banget. Oke. Yaudah sebelum kita lanjutin kita jamming dikit yuk. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a try, I was an idea, look so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday someday I might. Langsung hujan loh. Nah ya masih hujan. Luar tuh langsung tuh gerimis gitu. Kalian kebayang nggak aku dinyanyiin sebelahku lagu ini hujan-hujan. Iya. Sama penulis lagunya All About You, langsung sekali lagi mau ingetin cek di Spotify dan juga di YouTube. Dan nih. Yes. Kamu oke. Aku penasaran ya. Biasanya in teori ya, orang yang nyanyinya tuh bisa kayak gitu ya, bisa benar-benar dalam, ngerasain banget. By default tanpa harus mikir, itu orang yang udah mengalami banyak hal. Wes. Oh, kenapa bener gak? I guess so. Yeah, maybe. Siapa sih yang menyakiti kamu? Wah, mungkin ada. But I think I'm also kayak orang yang super sensitive and very emotional. So I feel a lot of things kayak deeper than other people gitu loh. Yang mungkin nggak terlalu nyakitin orang lain tuh, tapi aku bener-bener ngerasain the hurt gitu. I think for me, and I'm very kayak empathetic gitu orangnya. Jadi kayak kasihan banget gitu sama orang. Kayak I always try kayak empathize with other people. Yeah. So I think I'm just very sensitive. That's why. Oke. Kamu Virgo ya? Enggak, Sagittarius. Oke, nah ngomong lirik ya. Kan kamu orangnya terinspired sama lirik kan. Aku ngelihat lagu, contoh deh lagu yang tadi kita ya, si Billie Eilish. Aku ngelihatnya ini lagu, sebenarnya lagu tentang growing up. Kalau kamu ngelihatnya gimana? Yes, I think also it's like someone who feels kayak agak lost gitu in life, kayak not sure dia tuh kayak sebenarnya aku di sini buat apa sih? Kayak mungkin before dia know who she is, because I feel like sometimes it happens. Kayak sometimes I feel aku lebih know more things when I was 18 rather than now. Kayak sekarang tuh kayak lebih lost because there's so many options. Kamu nggak tahu bener nggak sih route yang aku take ini. Jadi kayak dia, I feel like she's like questioning herself, kayak whether she's doing the right thing. Gitu. Oke. That's deep. Okay. Aku pengen ngajak teman-teman yang nonton melewati proses berpikir kamu saat kamu menulis lagu.
Nggak cuma lirik doang, tapi kayak where do you start gitu. Kayak kamu bikin All About You kan dari zero, dari nothing kan. Iya. Terus kamu mulainya dari mana? Apa kamu start dari gonjreng-gonjreng dulu? Iya, aku biasa dari take us through the process. So it was one night, and I think ini udah kayak towards the end of the relationship gitu. And I was already kayak udah capek banget lah. And the thing is, kadang kayak buat curhat sama orang tuh mungkin agak susah for some people. Kayak mungkin kita ngerasa kayak aduh takut dijudge, atau takutnya mereka juga kayak nggak terlalu validate feeling kita atau experience kita gitu kan. Jadi I usually go to writing. Kayak it helps me process my feelings. Ya jadi aku malam tuh aku kayak main gitar dulu kayak and then aku got the note and I was like, oh I think this sounds quite okay gitu kan. And then aku mulai nulis liriknya. Kayak nulis liriknya tuh nggak lama sih. Kayak at that night I think because I had so many feelings and emotions, kayak jadi kayak for me to write down paper tuh gampang gitu because aku kayak masih in the feel gitu kan. Terus biasanya juga liriknya tuh kan pasti nanti aku perbaiki gitu kan, because pasti in the first time kayak it doesn't sound okay, atau oh mungkin ini aku mau lebih aesthetic nih line-nya, jadi aku coba search atau enggak dari lagu lain, aku lihat gimana sih mereka cara kayak explain this feeling, jadi aku kayak so I also kayak inspired by other songwriters gitu, pokoknya I look at a lot of reference gitu, for me kayak gitu aku suka belajar from other people. So ini yang teman-teman yang kalau yang saya dengar memang cara Daniela berkreasi gitu ya. Yang memang nulis itu adalah it's like crafting ya. Iya. Jadi kamu nggak brek gitu. Iya, benar. Tapi kayak setelah kamu kayak mungkin di refine lagi. Iya. Bener-bener mungkin kayaknya kata ini lebih cocok deh. Jadi dia kayak ganti-ganti terus sih, nggak selalu iya. Oke. Aku selama ini tuh, karena aku follow kamu di IG kan. Aku ngeliat kamu tuh lebih ke modeling daripada. Tapi setelah ngobrol sama kamu sedikit, kamu tuh musisi banget. Enggak, kamu tuh singer-songwriter banget. Kayak at the core, kayak I feel like ya. I don't know if it's true. Yeah. Tapi I feel like kamu tuh at the core, kamu adalah singer-songwriter, kamu tuh musisi. Gitu. Wow. Tapi kamu sendiri gak? Maksudnya kamu between modeling sama music gitu. Kayak if you can benar-benar focus on one, which one would you? Probably music ya, cause I do love music gitu. Tapi kayak sometimes, I think this is all entertainment world. Kayak kadang if you're trying to make a living, kayak you're trying to live, it's not easy gitu kan. So you need other side jobs. Yes. Kayak aku realize tuh banyak banget yang musician independent yang biasanya kayak mereka benar-benar bisa survive tuh. Emang mereka kayak lebih privilege gitu loh, whether mungkin mereka dibantuin parents-nya or stuff like that. And aku realize sekarang tuh karena kan my family didn't come off from like wealth. So for me it's really difficult because I need to get my own money and it's not that easy. Kayak kamu nggak bisa kayak fokus, oh hari ini aku mau diem aja, aku mau nulis lagu. Kayak enggak, kamu harus bayar apartemen. Kayak kamu harus ada side job gitu loh. Jadi kayak it's not as easy. Emang kadang it's hard being kayak a songwriter kalau kamu independent atau gimana. That's why aku very lucky I'm also in a label, jadi kayak pasti dibantu kan buat saat itu. Jadi aku bener-bener look up to people yang bener-bener independent, yang gak ada label, yang it's hard. Kayak props to you guys, cause tapi I think I'll keep it as a hobby, or maybe kadang tuh bener-bener harus sabar sih emang. Because maybe not your first song bener-bener disuka orang, maybe it's your second, third, fourth. Tapi emang nunggu kesananya itu agak lama prosesnya. Tapi aduh, aku tuh 100% agree banget sama kamu. Dan aku ngerasa kalau semua orang yang pengen masuk ke musik, pengen nulis lagu, itu pola pikirnya mestinya kayak kamu menurut aku ya. Aku selalu bilang di media sosial, aku kalau di media sosial tuh aku sering evangelize kayak how do you kalau kamu pengen jadi musisi kamu mesti gimana gitu. Dan aku sering bilang kamu jangan jadi full time musician, kamu jadi full time musician ketika memang dibutuhkan. Aku bilangnya gitu. Iya benar. Ketika kayak karena it's not easy.
Kayak that's why aku waktu itu lihat interviewnya this actor, dia kayak ditanya what is your advice for new coming actors yang baru mau mulai gitu kan. Terus dia bilang if there is something that you would love and it makes you happy that is not acting, choose that. Kalau misalnya it gives you kayak more stable living gitu loh, choose that because mostly kalau kamu di entertainment world, you're mostly unemployed. Karena competitionnya juga sekarang gila, banyak banget musician. It's hard to get a job, and most of the time you're doing it for free because you wanna promote your music, blah blah. So jadi it's hard. Emang you have to keep that in mind if you wanna start out. Emang harus you keep it in mind. Makanya I feel like you can be a full-time musician. Kayak kamu bisa selalu posting on your Instagram. Kan kita nggak tahu bisa viral atau gimana your original songs. Tapi you have to keep in mind emang harus ada like a side job because otherwise you're not gonna live. Or if you have a rich parents, then you're fine. You're fine. Gila sih, kamu tuh bener-bener kamu musisi banget sih, Dan. Oke. Aku udah kebayang sekarang ya. Lakukan yang masuk akal. Benar. Toh lagi pula kalau misalnya kita terlalu maksa, kayak aku tuh idealis banget. Kalau aku boleh sharing dikit nih sama teman-teman juga, aku anak jazz banget kan. Aku nggak mau main musik kalau nggak jazz. Pokoknya kalau nggak jazz tuh nggak asik. Nah gitu. Tapi aku maunya kerja tuh full time dari musik. Jadi itu mengharuskan aku buat main di banyak tempat kayak hotel, kafe segala macam, dan itu harus jazz. Ya gak bisa ya. Iya benar-benar gitu. susah. Gitu. Apalagi kalau misalkan aku ngerasa kamu tuh juga cukup idealis dalam pengertian gini. Kayak yang kamu lakukan di media sosial, even dengan lagu kamu yang original pun, kamu tuh konsisten banget music style-nya. Yang mana itu memberikan sinyal ke aku bahwa Daniela Gibbs adalah orang yang tahu dia maunya apa, taste gue begini, musik gue begini, suara gue begini, I know what I want, dan kamu ngelakuin itu gitu. I think itu apa ya, keren banget dan menunjukkan kamu tuh benar-benar punya karakter yang kuat. Dan aku rasa semua orang yang nonton juga harus punya pola pikir seperti itu. Dan itu yang selalu aku ingetin ke orang-orang. Iya. Itu keren banget. Oke. Sekarang kita coba kembali ke All About You ya. So liriknya kan kamu udah bikin, terus kamu ya kayaknya ini lebih cocok kayak gini, kayak gini. Kamu pernah belajar nulis sebelumnya? Atau itu kamu memang? Aku nggak pernah sih. Aku cuma nih kayak baca-baca lirik orang aja, belajar dari situ aja sih, mostly. Tapi I never learn how to write like soalnya, music. Aku pernah ikut beberapa pelajaran menulis, tapi menulis buat nulis novel. Aku senang nulis. Oh, oke. Terus aku ikut beberapa kelas, termasuk kelasnya Dewi Lestari tentang nulis kan. Dan memang proses nulis itu terjadi bukan pas kita nulis, tapi pas kita ngedit. Iya kan? Benar. Kita tulis pertama kali, baru kita ganti-ganti. Because juga kan abis kita nulis pasti itu bakal di kepala kita terus kan, kayak keulang-ulang terus kita kayak mungkin ini enggak, jadi you go back to it gitu kan. Nah itu pelajaran yang penting banget tuh singersnya. Jadi emang coba deh. Tadi yang Dani bilang kan dia kalau ngelihat lirik dia yang lama kayak kok gini ya, tapi emang harus practice. Emang bener-bener. Karena nggak bisa kayak gitu sih, nggak bisa. Iya. Tapi kan kamu bilang nggak bisa kayak gitu. Tapi aku yakin dengan pengalaman kamu nulis udah lama, aku yakin kamu bisa bikin lirik sekejap. Nggak tahu sih tapi. Mau tahu nggak? Gimana? Kita coba aja gimana? Astagfirullahaladzim. Gimana? Tapi aku oke. Nggak tahu deh caranya nih ya Allah. Oke. Misalnya Dan, kamu mau nulis lagu tentang apa misalnya? Ini buat demonstrasi juga buat teman-teman yang kayak menulis secara spontan itu mungkin nggak sih? Kayak misalkan aku kasih kamu chord misalnya. Misalnya tentang apa tapi nih? Pikir. Okay. Just improvise. Okay, wait, about what? About anything. Can be about your friend, be about food, be about your cat. Okay. Kita lihat. Oke. Kita pakai chord yang tadi aja tuh, simple gitu. Oke.
Oke. Gray hair, blue eyes, you're so cute, little boy. Little cat. Oke, ntar. Ulang. It's okay, take your time. Ini jamming spontan. Gray hair, blue eyes, so how much I wish your little paws. You feel like home. Sekarang aku blank. Ya Allah, it's my cat. Tapi ya, kucing kamu punya kucing beneran? Iya, Oh, bener, kucing. Wow, bikin lagu tentang kucing dalam waktu sekejap saja Ya, udah jadi. itu nanti harus dipikir-pikir lagi terus diganti lagi liriknya. Ya. Tapi karena gini, kan aku di sini kan di sekolahku aja, ini penyanyi ada hampir 150 orang. Wow. Dan di sekolahku tuh aku encourage orang buat lu jangan bilang lu nggak bisa nulis, coba dulu gitu. Iya benar. Dan cara paling aku selalu bilang sih ke orang-orang, cara paling gampang adalah mungkin mulai dari chord kosong dulu. Iya. Mungkin kayak kamu cari aja karaoke di YouTube, tapi kamu ganti melodinya sama liriknya kan. Nah itu mereka untuk ngelakuin itu susah banget. Tapi kamu bisa dalam sekejap come up dengan melodinya dan liriknya. Berarti kamu tuh sensitif banget sama melodi sama harmony gitu. Nah itu aku yakin ya dari kayak cuman segitu doang, kamu bisa kembangin tuh kemana-mana gitu kan. Tadi liriknya tentang kucing apa sih? Kan gray hair, blue eyes, kan dia matanya biru, gray hair. Terus apa sih? I miss your little paws. Kayak tangannya dia tuh lucu gitu loh. Okay. And yeah, you make me feel like home. Cause he's like, every time I see him, he's like home. Wow, oke. Nah, kan kamu selama ini nyaman berarti nulis bahasa Inggris ya? Iya, benar. Pernah coba nulis bahasa Indonesia? Belum sih. Kenapa? Tapi ya, aku kayaknya, karena kadang aku ngerasa kalau bahasa Indonesia tuh harus kayak puitis banget gitu for it to sound so beautiful. Kayak misalnya Nadine Amizah gitu kayak gila vocabnya tuh bagus banget. Kayaknya harus aku maunya kayak mungkin dari baca-baca buku Indo gitu loh. So I think I will try practice dari baca-baca buku Indo biar terbiasa sama vocab-vocabnya. Tapi pernah coba? Belum. Kalau Indo aku belum pernah coba ya. Tapi takut sih aku. Takut. Oke. Iya, serem gitu kayak karena kalau di English biarpun kayak language-nya basic, dia masih bisa terdengar bagus gitu. Kalau misalnya di Indo kadang kayak bener-bener it's hard gitu Indonya. Tapi seorang Daniela Gibbs akan nggak rilis lagu bahasa Indonesia one day? Menurut kamu nih kalau kamu lihat? Mungkin sih. I really want to, cause like kayak aku lihat-lihat punya kayak Nadine Amizah gitu, it's so beautiful. Bener-bener kayak kata-katanya tuh bagus gitu. Karena emang Indonesian is a beautiful language kan. It sounds really nice. Kayak ngomong aja kayak nyanyi gitu kadang. Kayak Indo tuh kayak ada intonasinya, the tone, like everything is very So maybe one day I would. Oke. Tadi kan lirik bahasa Indonesia. Kalau selama ini kan kamu musiknya kalem. Kalau musik ngebeat kamu bakal bikin nggak? Kayaknya iya deh. Because I want to explore. Kayak that's why I really want to like work with different producers gitu-gitu karena kayak mereka kan punya style-style sendiri ya. Dan enaknya workshop tuh bener-bener kamu brainstorm sama mereka kayak that's why it's fun daripada kalau kamu sendiri. Kalau kamu sama producer tuh kayak bisa bounce off ideas. Kayak I think this sounds better. Kayak lebih cepet and it's more fun and obviously they know more about like the sounds and everything so. Pengen denger dong kalau Daniela Gibbs nyanyi ngebeat kayak apa? Kamu ada nggak lagu yang kamu familiar gitu? Yang aku pengen denger aja. Yang kita denger ya singers. Ntar aku bukain liriknya sini. Mungkin Dua Lipa atau apa? There's this girl Georgia Smith. Okay. Georgia Smith kayaknya On My Mind deh lagunya. Don't feel it, don't
you on my mind, don't wanna feel you. Don't want you on my mind, don't wanna feel you. Don't want you on my mind. Why on earth would I leave? You were everything I wanted you to be. When I saw what you did, who you with, got me questioning the things that I believe. So I asked myself, do I let you go? Do I keep it in the frame of my mind? Now I'm going wise to your sugar-coated lies and sweep out my misery. Finally found what went wrong. I finally found the wrong in you. I finally found what went wrong. I finally found what went wrong. Oke, tadi itu sedikit jamming. Salah satu artis yang menjadi inspirasi dari Daniela Gibbs ya. Memang tetap stylenya walaupun ngebeat masih tetap gerimis ya. Tapi enak banget suara kamu Dani ya. Thank Keren you. banget. Dan sekali lagi teman-teman, All About You single perdana Dani udah bisa kamu dengerin di semua streaming platform. Nah, untuk menutup obrolan kita yang singkat ini, aku minta Dani kasih semangat buat teman-teman lagi nonton yang pengen juga menjadi seorang penulis dan penyanyi dan penulis lagu. Okay, so from me, basically same like before. Kalau kalian mikir, oh aku keluarin musik aku nggak, well it can be music atau art atau apapun itu, please share it to the world because it will matter to someone. Even if you think, oh kayaknya nggak bakal ada dengerin, mungkin cuman satu tapi they can be inspired by your work, and someone who is inspired itu mereka they can do so many amazing things in this world. And itu kayak domino effect, satu orang yang ke-inspired bisa inspire orang lagi, dan kayak you made the world a bit more beautiful, you know, with your work. So please share your work. I love it, Dani. Thank you so much udah main ke Indra Suara Studio. Thank you for having me. Wah, seru banget ngobrol sama kamu dan semoga ini obrolan kita menjadi inspirasi buat teman-teman untuk semakin terus semangat berkarya. Berkarya, bener. Aku perlu kamu ngomong satu hal bareng-bareng sama aku ya, yaitu bebaskan suaramu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu.